Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Haji. Seperti biasa ya, saya tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, semoga Allah selalu berikan kesehatan, kemurahan rezeki, hidup barokah, hidup berlimpah, hutang dilunaskan. Insyaallah semua kebaikan itu diberikan kepada kita semuanya. Dan yang paling penting, semoga Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Baik teman-teman semuanya, jangan lupa bersyukur ya. Seperti biasa, tetap selalu saya ingatkan bahwa selalulah untuk bersyukur kepada Allah di kondisi apapun. Kalau hari ini kita sedang susah, sedang banyak utang, banyak masalah, enggak masalah. Tetap kita harus tetap selalu bersyukur. Karena karunia Allah itu, anugerah Allah itu, nikmat Allah itu lebih banyak kita terima dibanding kesulitan yang kita alami. Walaupun saat ini kita sedang lagi banyak utang, tetap berprasangka baik, tetap baik sangka kepada Allah, tetap yakin, sabar bahwa semuanya itu pasti diselesaikan oleh Allah. Maka teruslah latih jiwa kita, diri kita untuk selalu bersyukur kepada Allah. Bangun tidur, katakan Alhamdulillah ya Allah, hidupku berkah, Alhamdulillah ya Allah, hutangku lunas, Alhamdulillah ya Allah, aku sehat, aku kaya, aku bahagia, Alhamdulillah ya Allah, rezekiku lancar, Alhamdulillah ya Allah, rezekiku mudah. Selalu katakan itu ya. Karena salah satu orang yang ingin hidupnya berlimpah itu banyak bersyukur. Banyak bersyukur. Insya Allah ketika kita rutin ya istiqomah mendawamkan itu, bangun tidur kita bersyukur dulu. Alhamdulillah ya Allah, hari ini Engkau masih berikan hamba kesehatan. Alhamdulillah ya Allah, hari ini Engkau masih izinkan hamba untuk bernapas. Bangun tidur kita bersyukur lagi setelah berdoa, Alhamdulillah ya Allah, aku bahagia, aku sehat, aku kaya. Apapun yang menjadi keinginan Anda, berdoalah dengan cara bersyukur. Insya Allah teman-teman semuanya, secara pelan-pelan nanti kehidupan Anda akan berubah. Salah satu dampak dari kita bersyukur itu, karena Allah sudah berjanji siapa orang yang bersyukur itu, maka Allah akan tambah terus nikmat itu, tambah terus rezeki itu, termasuk berkelimpahan dalam hidup. Baik teman-teman semuanya, seperti biasa yang ingin bergabung di Mahkota Haji silakan ya hubungin nomor yang tertera di bawah ini, itu nomor saya, WA saya, silakan japri saya, nanti saya akan balas dan saya akan undang supaya bisa masuk. Insya Allah teman-teman di sana sudah banyak yang bergabung. Saya selalu rutin ngasih materi, kita bisa sharing terkait masalah kehidupan, motivasi, hutang dan lain sebagainya. Baik teman-teman semuanya, hari ini saya ingin bahas tentang ketika sudah terjebak masalah hutang, apakah pinjol, kemudian rentenir, koperasi, ataukah di bank, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita bisa agar kita cepat keluar dari masalah hutang itu? Nah, untuk teman-teman saat ini yang sedang terjebak masalah hutang dan bingung keluar dari persoalan itu, silakan tonton video ini hingga akhir, simak, semoga ini menjadi motivasi, dan yang paling penting, sebelum kita materi, saya sampaikan jangan putus asa, dan tetap semangat bahwa Allah itu pasti membantu orang-orang yang sedang kesulitan, khususnya masalah hutang. Banyak ya, jadi yang pertama jangan putus asa. Baik, jadi begini, ketika kita sudah terlanjur terjebak masalah hutang, fokus pertama yang harus kita lakukan adalah fokus ke Allah. Jangan fokus ke solusi dulu deh, fokusnya ke Allah. Bagaimana caranya? Caranya, target yang harus kita kejar pertama kali adalah ampunan Allah dulu. Cari ampunan Allah dulu, datang ke Allah, kita minta ampun ke Allah bahwa semua kesulitan, keterpurukan hidup yang kita alami saat ini itu disebabkan karena dosa-dosa kita. Jadi ketika kita fokusnya ke Allah, insya Allah ketika cintanya Allah sudah hadir karena perjuangan kita untuk mendekatkan diri padanya, insya Allah segala kesulitan itu akan menjadi mudah dibuat Allah. Bahkan kadang-kadang itu ya, ketika orang-orang yang sudah benar-benar bertekad datang ke Allah, dia berjuang untuk benar-benar minta ampun kepada Allah, yang nggak dia minta itu dikasih sama Allah. Maka di awal tadi selalu saya katakan, selain meminta apa yang kita inginkan, jangan lupa minta ampunan Allah, karena di sanalah kuncinya. Ketika Allah sudah ampuni, insya Allah teman-teman semuanya, itu akan mudah, jalan itu akan dibuka sama Allah. Bahkan keajaiban itu yang nggak pernah kita pikirkan, jalan yang nggak pernah kita pikirkan itu akan dibuka sama Allah. Karena cara Allah itu dalam menyelesaikan masalah kita, apapun itu, termasuk masalah hutang, itu unik dan ajaib. Selalu ada jalan solusi itu yang tidak terduga-duga. Jadi fokus pertama ketika kita terjebak di hal masalah hutang dan kita ingin segera keluar dari itu semua, fokusnya adalah Allah. Fokusnya cari ampunan Allah. Kita benar-benar berjuang mendekat ke Allah, minta ampun ke Allah, dan saat berdoa, ubahlah doa itu jadi benar-benar kebutuhan.
benar-benar kita butuh pertolongan Allah, benar-benar kita butuh perlindungan, kemudian butuh bantuan dari Allah atas kesulitan yang kita alami. Ketika kita berdoa itu benar-benar merengek, menghinakan diri sehina-hinanya. Kita benar-benar itu nyungsep ya Mas ya. Sujud benar-benar kepada Allah itu benar-benar minta ampun, ya Allah, ampuni ya Allah, tolong ampuni ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Harus begitu. Tunjukkan kesungguhan kita, perjuangan diri kita itu dalam untuk bertobat ke Allah, mendekatkan diri pada Allah, minta ampun pada Allah. Benar-benar tunjukkan. Lahir dari jiwa dan raga kita, dari hati kita yang paling dalam, bahwa benar-benar kita menyesal, benar-benar kita ingin bertobat, benar-benar kita ingin memperbaiki diri. Itu fokus pertama. Kalau fokusnya nggak itu, tapi fokusnya pada solusi, pada keajaiban, itu sulit teman-teman. Solusi keajaiban makin kita pikirkan tuh makin menjauh. Itu rumusnya. Keajaiban tuh selalu saya ucapkan ya, selalu saya sampaikan tuh di video-video saya itu bahwa rumus keajaiban tuh adalah melepaskan sama dengan menerima sama dengan keajaiban. Artinya ketika kita sudah fokus ke Allah, lepaskan semua masalah beban hidup yang kita alami ke Allah, lepaskan sepenuhnya, percayakan sepenuhnya pada Allah. Fokus kita itu benar-benar datang ke Allah, berjuang, minta ampun, merengek ke Allah, menghinakan diri, benar-benar menghambakan setotalnya kepada Allah, bahwa benar-benar kita sangat butuh pertolongan Allah. Khususnya di akhir malam tuh saat tahajud, benar-benarlah di sana merengek, minta ampun ke Allah. Insya Allah ketika itu kita lakukan, yang namanya solusi keajaiban itu dengan sendirinya akan dibuka sama Allah dengan berkah dari perjuangan dan kegigihan kita untuk benar-benar minta ampun dan mendekat diri pada Allah. Kalau kita fokusnya mengandalkan pikiran kita, logika kita, cari solusi, cari keajaiban, itu makin jauh, makin gak ketemu, dan itulah yang membuat diri kita jadi stres. Ketika kita ibadah yang kita pikirkan solusi, ketika kita berselawat atau berzikir yang kita pikirkan keajaiban. Kan sering itu ya teman-teman tuh di grup lah khususnya tuh, semoga keajaiban datang. Memang benar kita berhadap keajaiban datang, tapi keajaiban tuh makin kita tunggu, makin kita berharap tuh makin jauh. Terus bagaimana? Ya sudah, lepaskan saja ke Allah. Tugas kita tuh fokus ke Allah, minta ampun ke Allah. Banyakin sholawat, banyakin istighfar, jaga sholat tahajud, perbaiki ibadah, totalitas. Insya Allah teman-teman semuanya, kalau itu yang kita lakukan, fokus kita itu ke Allah, insya Allah solusi keajaiban itu akan dibuka sama Allah. Tapi kalau kita mengandalkan pikiran kita yang terbatas, logika kita ya, kita sibuk cari relasi kita ya, teman kita segala macamnya, berharap orang, itu makin jauh. Coba deh, makin mentok dan Anda makin berkeras untuk cari solusi, itu makin gak ketemu. Dan selalu saya sampaikan bahwa Allah itu ya, menurut saya secara pengalaman, sengaja Allah menutup solusi-solusi yang kita menggunakan pikiran kita, mau berusaha sana sendiri, ditutup sama Allah. Itu artinya Allah sengaja menutup itu supaya kita datang kepadanya, supaya Allah itu menginginkan kita supaya kita datang, minta ampun, balik kepadanya. Kan kalau saya ucapkan, kira-kira bahasa Allah itu begini ya, bahasa saya ya lebih gampang ya, ente itu nggak mampu selesaikan masalah yang mampu itu aku, sini datang padaku, balik padaku, aku bisa selesaikan itu, kira-kira begitu. Jadi fokus utamanya ketika kita sudah terjebak dengan masalah utang itu, fokusnya itu ke Allah. Terus bagaimana Pak, hutang besok harus dibayar jatuh tempo sementara nggak punya uang? Ya sudah, datang saja dulu ke Allah. Di video-video sebelumnya sudah saya jelaskan, ketika kita harus besok bayar utang, kita nggak punya uang, apa yang harus kita lakukan? Ke Allah dulu, sholat hajat dulu, sholat tahajud dulu, lapor ke Allah dulu, merengek ke Allah, bilang ke Allah, ya Allah besok harus bayar utang tapi nggak punya uang, tolong ya Allah bukakan jalan. Harus begitu. Perkara besoknya bagaimana, itu urusan Allah. Yang penting tugas kita itu sudah datang ke Allah, minta ke Allah. Sampai di situ. Jadi teman-teman ini semuanya, kalau fokus pada solusi, coba deh. Coba, kalau nggak percaya, tes sendiri, coba Anda fokus cari solusi, paling sudah mentok tuh nggak bakal ketemu, makin mentok. Jadi jalan satu-satunya fokus ke Allah, kemudian lepaskan, terima segala resiko, terima, sabar, ikhlas, ridho. Insya Allah dengan itu semua keajaiban solusi akan dibuka sama Allah dengan caranya, bukan dengan cara kita. Pikiran kita terbatas, logika kita juga terbatas, semuanya terbatas. Yang tiada batas itu hanya Allah. Pertolongan Allah itu banyak sekali caranya, unik dan ajaib. Jadi kalau kita fokusnya pada solusi, fokusnya pada bagaimana
mengandalkan akaran pikiran kita, keahlian kita, relasi kita itu makin ditutup jalan sama Allah. Maka jalan satu-satunya fokus ke Allah, itu kuncinya teman-teman. Baik, itu aja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.